Ratusan warga memadati kawasan wisata air hitam Sebangau di Kereng Bangkirai, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk menyaksikan berbagai pertunjukan Pesona Sebangau Fest 2026 pada Minggu 12 Juli. Festival ekowisata ini menampilkan seni tari dari sanggar lokal, peragaan busana hingga pertunjukan musik. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini mengatakan, festival ini mengangkat kekayaan kearifan lokal serta keunikan ekosistem Sungai Air Hitam Sebangau. Festival ini juga menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Kota Palangkaraya. Selain masyarakat bisa menikmati sajian atraksi yang diselenggarakan dan ditampilkan, juga bisa memanfaatkan wisata air hitam yang di Kereng ini. Dan tak kalah pentingnya juga bisa membangkitkan para UMKM yang ada di sini. Tentunya pengunjung yang datang semakin banyak. Ketua Sanggar Rui Bahalap Randy Saputra mengatakan, festival ini menjadi ruang bagi para seniman untuk berkreasi serta mengangkat identitas Sebangau yang dikenal dengan keunikan wisata Sungai Air Hitamnya. Sangat mengapresiasi untuk Dinas Kota dan bekerjasama dengan KSPN dalam penyelenggaraan kegiatan dan acara kita sore hari ini. Jadi sangat luar biasa, saya sengaja menurunkan lebih banyak juga anak-anak untuk berpartisipasi karena demi kemajuan budaya kita tentunya. Pemerintah Kota Palangkaraya berharap kegiatan Pesona Sebangau Fest 2026 dapat menjadi agenda wisata tahunan. Sebuah momentum yang diharapkan dapat semakin memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Ibu Kota Kalimantan Tengah. Di dua lantai Freedom Tower di Miami, Amerika Serikat bersamaan dengan Piala Dunia 2026 digelar pameran FIFA Museum yang bertajuk Unidad The World's Game. Di lantai pertama pameran, pengunjung akan disuguhi layar interaksi sebagai pembuka yang menampilkan kuis pengetahuan seputar Piala Dunia. Ada pula perangkat realitas virtual dan foto-foto sejarah persiapan Piala Dunia pertama di Uruguay tahun 1930. Masih di lantai yang sama, instalasi seluruh jersey milik 211 federasi anggota FIFA dipajang. Salah satunya milik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang ada di jajaran jersey berwarna merah. Di depannya, tersedia layar interaksi bergambar semua jersey yang kalau diklik, menampilkan profil singkat federasi negara tersebut dan pencapaiannya di Piala Dunia. Di lantai yang sama, juga ada pajangan berbagai bola yang dipakai di Piala Dunia sejak tahun 1930 dan peralatan pendukung permainan, seperti alat komunikasi wasit, hingga miniatur satelit Telstar 1 yang motif hitam putihnya menginspirasi bola Piala Dunia 1970 di Meksiko. Perkembangan sepak bola Amerika Serikat juga turut ditampilkan melalui trofi juara North American Soccer League tahun 1977 yang direbut Pele, hingga jersey klub Major League Soccer Inter Miami milik mega bintang Argentina Lionel Messi. Selanjutnya di lantai 2 terhampar sejarah Piala Dunia dari tahun 1930 sampai 2022. Berikut jersey asli para tim yang juara. Misalnya jersey Diego Maradona, kapten Argentina yang menjuarai Piala Dunia 1986.
Di hadapan memorabilia tersebut berdiri replika trofi klasik Piala Dunia, yakni trofi Jules Rimet yang dipakai pada Piala Dunia 1930 hingga 1970 dan trofi Piala Dunia Putri yang digunakan tahun 1991 hingga 1995. Dua trofi itu menghuni bilik berisi layar raksasa yang menampilkan cuplikan beragam pertandingan Piala Dunia dengan suara imersif, sehingga penonton seolah berada di tengah pertandingan tersebut. Semangat pelestarian budaya leluhur dan jejak peradaban masyarakat Muna kembali digaungkan melalui Festival Layang-Layang Kak Hati Kolope di kawasan Cagar Budaya Goa Liang Kobori, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kak Hati Kolope merupakan tradisi masyarakat Muna dalam membuat dan menerbangkan layang-layang tradisional. Bahan utama layang-layangnya adalah daun umbi hutan alias kolope yang dikeringkan. Sementara rangkanya dibuat dari bambu dan talinya terbuat dari serat nanas dan serat kulit pohon. Selain sebagai hiburan rakyat, Kak Hati Kolope juga mengandung filosofi tentang keharmonisan manusia dengan alam, semangat gotong royong, serta pentingnya menjaga identitas budaya daerah. Layang-layang Kak Hati Kolope yang merupakan Kak Hati purba yang jejak sejarahnya ada di situs Sugi Patani, yaitu situs di mana ada lukisan yang ada orang yang sementara menerbangkan layang-layang. Dan secara turun-temurun di Kabupaten Muna layang-layangnya adalah yang terbuat dari daun umbi hutan. Saya sebagai Kepala Dinas Pariwisata akan mengkampanyekan ini secara masif supaya masyarakat bisa banyak yang familiar dengan ini dan tertarik untuk melestarikan layang-layang ini. Salah satu peserta lomba, Laode Sainal, mengatakan butuh ketekunan dan kemahiran khusus agar layang-layang ini bisa terbang. Kolope ini terbuat dari daun kolope yang diambil secara langsung dari pohonnya oleh pengrajin layang-layang. Berapa lama dibikin ini, Pak? Dibikin tergantung kemahiran orang yang membuat layang-layang. Ada kalanya 1 hari, ada juga yang sampai 5 hari. Ini saya bikin dalam waktu 5 hari. Pelestarian Kak Hati Kolope diharapkan tidak hanya menjaga eksistensi budaya leluhur masyarakat Muna, tetapi juga dapat menjadi daya tarik wisata budaya. Sebuah upaya yang diharapkan mampu memperkenalkan kekayaan tradisi Sulawesi Tenggara ke tingkat nasional hingga internasional.